Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menginstal Mayop, maka untuk mengaktifkan Mayop kita bisa mengklik 2 kali ikon Mayop Accounting Plus versi 18 ID ini. Ini adalah tampilan selamat datang. Ini adalah tombol untuk membuka file yang telah kita buat sebelumnya. Create adalah untuk membuat data baru. Explore adalah untuk melihat contoh-contoh perusahaan. Kemudian what's new ada apa yang terbaru pada Mayop. Kemudian exit untuk keluar dari tampilan ini. Jadi keluar dari tampilan ini. Untuk mengaktifkannya lagi, klik 2 kali. Kemudian tampilan welcome to Mayop Accounting. Karena kita baru, kita klik create. Ini untuk mengisi membuat data baru. Klik next. Ini adalah untuk memasukkan informasi tentang perusahaan kita. Contohnya PT Semoga Jaya. ABN ini adalah nomor pajak atau NPWP di Indonesia. Address, alamat perusahaan kita, misalnya Jalan Sudirman nomor 1 Padang. Ini boleh diisi, boleh tidak. Phone number, nomor telepon perusahaan kita. Fax number jika ada, jika tidak ada boleh kosongkan. Email address, kalau tidak boleh kosong. Ini required field, yaitu kotak yang harus diisi tanda bintang ini. Jadi tanda bintang ini, semua isian ini hanya di company name yang ada tanda bintang. Berarti yang harus diisi yang company name. Jadi yang serial number ini boleh kosong, company name tidak boleh kosong, harus diisi. ABN boleh kosong, boleh ada, jika ada NPWP isi nomornya, jika tidak ada boleh kosong. Address boleh kosong, boleh diisi karena tidak ada bintangnya. Jadi yang ada hanya bintangnya yang harus diisi. Setelah selesai, klik next. Ini adalah tentang tahun pembukuan, tahun buku, current financial year, tahun berapa kita membuat tahun pembukuannya, misalnya tahun 2020 kemarin. Kemudian bulan terakhir dari tahun pembukuan kita untuk Desember. Kemudian conversion month-nya kapan kita transaksi yang kita masukkan. Transaksi yang kita masukkan sekarang bulan Juli, ya nanti kita pilih bulan Juli. Tapi kalau kita mengerjakan soal-soal, biasanya soal-soal itu 1 bulan karena disimpelkan, maka kita pilih Desember. Jadi kita hanya memasukkan transaksi bulan Desember saja. Jumlah periode akuntansinya 12 atau 12. Kemudian klik next. Ini meminta kita untuk mengkonfirmasi tentang informasi pembukuan kita. Ini baca dahulu, your financial year is January 1 tahun 2020 ke Desember tanggal 31 2020. Kemudian kita memilih 12 periode akuntansi per tahun keuangan, ya. Conversion month, transaksi terjadi di bulan Desember mulai dari 1 Desember 2020, dan keterangannya, you will not be able, kamu tidak akan dapat to enter any transaction before this date, kamu tidak akan dapat memasukkan transaksi sebelum tanggal ini. Kemudian if any of this information is incorrect, jika informasi ini ada yang salah, klik back button, klik tombol kembali to change it, untuk mengubahnya. Kemudian if this information is correct, jika informasi ini benar, please click the next button to continue, silakan klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan. Klik next. Kemudian ada 3 cara untuk membuat daftar akun. Build your account list, select, pilih pilihan yang cocok yang kita butuhkan. Jadi kita butuh yang I would like start with one of the list provided. Jika kita ingin memilih salah satu dari yang disediakan, pilih yang ini. Tapi jika kita ingin mengimpor, jadi kita impor dari program yang lain seperti Microsoft Excel atau Spreadsheet yang kita buat daftar akun di situ. Kemudian setelah itu kita buat file perusahaan. Kemudian I would like to build my own account list, kita ingin membuat daftar akun sendiri ketika kita memulai Mayop. Pilih yang ketiga. Jadi kita coba pilih yang kedua. Untuk mengimpor dari program yang itu, kita ketik dulu di Excel. Jadi kita klik di Excel yang kita ketik dan kita import di Mayop. Pilih yang kedua. Kemudian klik next. Ini tampilan untuk membuat file perusahaan kita.
your new company file perusahaan kita akan secara otomatis diberi nama sama dengan company name. Jadi sewaktu kita mengisi yang pertama yang harus diisi tadi, company name yaitu PT Semoga Jaya, itu akan menjadi otomatis dan menjadi nama file di dalam komputer kita. Kemudian this file ini akan disimpan dengan lokasi yang sama dengan program accounting. Jadi untuk menginstal Mayop tadi disimpanlah di C, kemudian dibuat dalam satu folder Mayop 18ED ini. Jadi ini waktu kita menginstal dia tersimpan di C. Kemudian ini nama perusahaannya, nama filenya PT Semoga Jaya menjadi nama filenya. Kemudian .meo adalah identitas dari file yang telah dibuat dengan Mayop. Jadi file yang dibuat dengan Mayop diberi tanda di komputer ini .meo. Kemudian di bawah ini ada tombol ceng. Klik tombol ceng ini jika ingin mengubah nama. Jadi tidak sama nama perusahaan dengan nama file, atau nyimpannya di tempat yang berbeda. Jadi tidak sama dengan tempat program accounting Mayop ini di dalam komputer. Kalau ingin berbeda dari C ini, kita klik tombol ceng. The next button ini jika kita ingin membuat file perusahaan. Jadi kalau kita tidak mengklik ceng, langsung saja ke next, maka kita membuat nama perusahaannya PT Semoga Jaya, kemudian disimpan di C dalam folder Mayop 18ED. Kita coba next. Ya, ini proses. Ini tampilan bahwa kita telah berhasil membuat Mayop, diberikan ucapan congratulations. Kemudian that order if to it your company file has been created. Kemudian ada dua pilihan, setup assistant. Klik setup assistant if you would like to continue with the customizing your accounting company file. Jadi ada pengaturan-pengaturan untuk melanjutkan kerja yang selanjutnya yang biasa. Misalnya kita biasa memberikan potongan saat pembelian, memberikan potongan 2% jika dilunasi dalam jangka waktu 10 hari, maka kita klik setup assistant. Tapi jika dia bervariasi transaksinya, jika kita membeli di toko A diberikan diskon, jika kita membeli di toko B tidak diberikan diskon, atau di toko A diberikan 2%, di toko B diberikan 1%, dan berbeda-beda, maka kita klik comment center. Jika ada beberapa transaksi yang sama, kita pakai setup assistant ini. Jika transaksi itu bervariasi, klik comment center. Jadi klik comment center. Jadi sudah selesai. Ini nama filenya PT Semoga Jaya. Kemudian ini nama company name. Company name PT Semoga Jaya. Ini adalah tampilan comment center, pusat pemberian perintah di sini. Di sini ada menu file untuk membuat baru, membuka file, mencetak, pengaturan cetak, untuk pengaturan desain huruf, untuk membuat backup, untuk restore, memverifikasi company file company, dan macam-macam, untuk mengimpor, untuk ekspor. Kemudian ada edit, kebetulan tidak aktif. Ada tombol list untuk tombol daftar, account, kartu, activities, item, job, macam-macam, pajak, kegiatan-kegiatan berulang, transaksi yang sama setiap tanggal 25, dibayar angsuran pajak pasal 25 misalnya. Recurring transaction di comment center. Jadi comment center ini ada account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, card file. Semua ini ada di sini, di menu ini. Jadi kalau kita menggunakan menu bisa klik ini. Tapi jika kita memakai comment center ini bisa juga pakai ini saja. Ini perintah-perintahnya. Tapi kalau kita ingin melalui menu boleh. Ini melalui comment center. Di sini account, ada account list, perintah account listnya di sini. Di sini juga ada comment center. Ini account list. Jadi melalui menu. Tapi kalau melalui ini, jika kita ingin membuat daftar akun, ini klik ini. Sama dengan melalui menu, klik comment center, account, klik account list. Sama tampilannya. Ini cara satu melalui tampilan jendela comment center. Klik account dahulu, jangan yang ini. Klik account dahulu, kemudian ada account list. Nah, ini ada asset, ada liabilities, equity. Tapi kalau kita dengan cara lain, klik comment center dengan menu, account, kemudian account list. Sama.
ada aset, ada liabilities, ada equity. Yaitu yang bisa kita buat. Kemudian jika kita ingin membuat backup ini penting untuk Mayop karena komputer bisa saja rusak, komputer bisa saja bervirus karena ini adalah transaksi keuangan bernilai uang. Jika filenya hilang maka akan merugikan perusahaan. Maka kita harus membuat backup. Setiap kita selesai mengerjakan transaksi harus di backup. Bagaimana cara membackup? Klik file, backup, kemudian backup all data, ada pilihannya backup company file dan hanya pusat pelayanan saja. Kemudian apakah kita ingin mencek file untuk kesalahan atau jangan cek, langsung saja backup. Jadi kita pilih backup semua data, kemudian kita minta untuk mencek kesalahan-kesalahan, dan setelah itu kita klik continue. Ya, jadi ada pesan tidak ada kesalahan yang ditemukan, no error were found in your company file. Jadi tidak ada kesalahan yang ditemukan dalam file perusahaan kita. Klik OK. Ya, kita simpan di mana. Kalau kita ingin menyimpannya di C, kemudian ini di dalam folder Mayop 18 ed, kemudian di situ letaknya. Kemudian ini folder-foldernya. Kemudian kita buat nama backupnya, backup tanggal 29 Juli 2020 misalnya. Kita mundur, klik save. Ya, prosesnya sedang berlangsung. Ada zip file data Mayop dan selesai, berada di C. Kita lihat, kemudian kita cari C nya, kemudian dia berada di Mayop 18 ed. Kemudian dia berada yang ini, dia backup tanggal 29 Juli 2020. Ini adalah file backup. Sedangkan file perusahaan kita berada di bawah. Ini file kita PT Semoga Jaya .myo. Ya, ini untuk kotaknya. Ini adalah bawaan dari filenya. Jadi disinilah tempat kumpulan file-file kita. Ini file kita, kemudian backupnya di sini, backup 29 Juli 2020. Jika kita sudah selesai, kita keluar, klik file, klik exit. Your last backup was early today. Do you wish backup at this time? Jadi karena kita sudah di membackupnya, klik saja dong. Jika kita belum membackup, klik yes. Jadi setiap kita menutup ditanya apakah kita ingin membackup atau tidak. Karena kita sudah membackup, klik no. Kemudian bagaimana kita membuka file kemarin atau file yang sudah kita buat tadi? Kalau tadi create untuk membuat file baru, tapi kalau sudah kita buat sebelumnya dan kita ingin membukanya, klik open. Berbeda dengan cara yang tadi. Kemudian nama filenya yang kita buat tadi adalah PT Semoga Jaya. Klik PT Semoga Jaya, klik open. Kemudian OK. Sama dengan tampilan yang tadi, command center, dan kita siap bekerja di sini. Jika kita ingin memanggil kembali data backup kita adalah dengan cara file di bawah backup. Kalau tadi membackup, kalau kita membuka file backup, klik restore di bawah backup ini. Klik restore. Kemudian ini file backup kita tadi, klik ini, kemudian klik open. Kemudian kita diminta untuk menyimpannya. PT Semoga Jaya 1 kita tukar PT Semoga Jaya hasil backup tanggal 29 Juli 2020. Nanti kita ingin menggunakan data backup tadi menjadi file Mayop sehingga kita bisa bekerja di sini. Klik save. Klik OK. Ini adalah tampilan pesan yang mengatakan bahwa untuk merestore tadi file perusahaan dengan nama PT Semoga Jaya yang kita buat baru hasil backup tanggal 29 Juli 2020 dan akan disimpan di dalam directory dan diberi nama C, kemudian dalam folder Mayop 18 ed. The restore folder containing template will be saved in the template folder in the same directory. Jadi fitur-fitur akan disimpan dengan nama dengan tempat yang sama, directory yang sama. Klik OK. Ini proses membuka zipping backup tadi, kemudian klik OK. Berarti kita bekerja di file yang baru hasil backup kita tadi.
dia berada di C dalam folder Mayop 18 ED. Kemudian ini folder backup kita, sedangkan file kita ini PT Semoga Jaya hasil backup tanggal 29. Ini adalah file yang pertama kita buat, ini dia PT Semoga Jaya .myo. Jadi ada dua file, ini hasil backup tanggal 29 Juli. Nah, ini file pertama kali kita buat. Kemudian file yang ketiga zip backup tanggal 29. Kemudian bagaimana kita keluar tadi, langkahnya file, exit. Kemudian apakah kita ingin membackup kali ini? Tidak, karena tidak ada transaksi yang kita masukkan, jadi kita tidak usah membackup. Jika kita ingin membackup, klik yes. Langkahnya sama dengan cara sebelumnya yang kita tampilkan tadi. Sekarang kita praktekkan kita tidak membackup, klik no. Bagaimana langkah yang lain cara membuat akun? Kita praktekkan, create, next. Jika kita cepat, langsung saja nama perusahaannya PT Semoga Sukses. Yang nomor pajak ditinggalkan, address ditinggalkan, phone number ditinggalkan, fax number ditinggalkan, email address ditinggalkan. Yang diisi hanya company name. Klik next. Kemudian tahunnya 2020 sama dengan yang tadi, 12. Next, next, masih sama dengan impor. Next. Jika kita ingin mengklik tombol change, kalau tadi kita langsung ke next. Sekarang bagaimana kita ingin merubah, menyimpannya di directory yang lain, tidak di C. Change, kita ingin menyimpannya di D. Kita khusus folder kita. Ya. Kita ingin membuat folder baru. Kita buat dalam folder, kita open. Di sini dia PT Semoga Sukses. Kemudian nama filenya ingin berbeda, transaksi keuangan PT Semoga Sukses. Ini nama filenya berbeda dengan nama perusahaannya, kita tambah sedikit, transaksi keuangan PT Semoga Sukses. Kita tidak bekerja di PT Semoga Sukses, tapi kita bekerja mungkin di konsultan, dan kita ingin membuat data keuangan PT Semoga Sukses. Kemudian klik save, dan di sini tadi C Mayop 18 ED dan nama perusahaannya sekarang kita ganti di D. Jadi kalau kita ingin merubahnya, klik change lagi. Jika tidak, kita klik next. Kemudian klik comment center karena data kita bervariasi. Jadi demikian cara menggunakan Mayop. Nanti kita akan lanjutkan dengan mengisi data-data yang lain. Jadi yang kita isi sekarang adalah data informasi umum tentang perusahaan kita, data keuangan perusahaan kita. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.